Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib secara pribadi dan mengajak jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa artinya adalah syukur. Kita bersyukur sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Kita bersyukur di penghujung tahun 2020 ini kita masih bertemu dengan Jumat terakhirnya. Artinya sudah sekian pekan Jumat di tahun 2020 ini kita lewati. Kita bersyukur juga Allah telah memilih kita di antara ribuan manusia lainnya untuk hadir di majelis ini, hadir di masjid ini dalam rangka meningkatkan ibadah kita, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Rangkaian ibadah Jumat semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tak terasa waktu terus bergulir. Rasanya baru kemarin kita menyambut tahun 2020, dan hari ini kita sudah bersiap meninggalkan tahun 2020 untuk memasuki tahun berikutnya. Perkara waktu ini sangat menjadi perhatian besar untuk kita semua. Dalam surah yang dibacakan tadi, Al-Hasyr 18, Allah menyerukan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap individu, setiap orang memperhatikan, menyiapkan bekal apa yang hendak dibawa pada hari esok. Sambung Allah lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengawasi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut ahli tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata lighad atau hari esok bukanlah hari di dunia ini, bukanlah minggu depan, bukanlah bulan depan, bukanlah tahun depan. Persiapan yang dimaksud adalah bekal untuk dibawa pada hari kiamat kelak. Allah menggambarkan bahwa di dunia ini kita punya tugas berladang, bercocok tanamlah, beramal baiklah, maka kalian akan memperoleh hasil panennya di akhirat kelak. Maka hari ini mungkin di antara kita ada yang baru remaja, umur 15 tahun, 20 tahun, 30, 50, 60 seterusnya. Ini adalah karunia Allah, nikmat umur yang telah diberikan kepada kita. Sudah cukupkah bekal yang ingin kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan, menasihati kita semua, hasibu anfusakum qabla tuhasab. Hendaklah kalian menghitung-hitung dirinya sendiri, menghitung diri kalian sebelum Allah yang menghitungnya. Apa maknanya? Selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, hitunglah amal-amal kita. Banding-bandingkanlah apakah selama ini kita banyak berbuat baik atau banyak berbuat jahat. Apakah selama ini kita banyak beribadah kepada Allah atau sebaliknya banyaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selama kita masih bisa menghitung-hitung di dunia, ada kesalahan, ada kekurangan, kita bisa perbaiki. Berbuat dosa kita di dunia, bertaubat, Allah ampuni. Tetapi ketika di hari yaumul hisab, hari perhitungan, di bawah pengadilan yang maha adil, di situ tidak lagi ada perbaikan amal. Masing-masing orang akan membawa semua amalnya di dunia, baik atau buruknya. Tidak ada istilah perbaikan lagi. Oleh karena itu Umar bin Khattab berpesan, selama hidup di muka bumi ini, hitung-hitunglah diri kita agar bisa menutupi kekurangannya. Kalau sudah di akhirat, tinggal menentukan keputusan dari Sang Maha Pengadil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perihal persiapan untuk menghadapi kiamat, setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita semua berada pada mahsyar kelak. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'." Kata Rasulullah, tidak bergeser dari tempat berdirinya seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga mereka ditanyakan 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, an umurihi fima anfa'. Tentang umur kita dihabiskan untuk apa? Kemudian an ilmihi fima fa'ala fi. Ilmu yang kita peroleh, kita amalkan untuk apa? Yang ketiga, amalihi, tentang harta kita, min ainak tasabah, dari mana kalian peroleh, wa fina anfaqah, dan untuk apa dihabiskan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang tubuh kita, dipakai untuk apa, digunakan untuk apa. Hadirin rahimakumullah, 4 pertanyaan inilah yang akan harus kita jawab di akhirat kelak. Yang pertama, tentang umur kita. Berbicara tentang umur erat kaitannya dengan waktu yang telah kita lewati. Allah berpesan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya semua kita berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang bernasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya apa? Kalau selama ini waktu kita banyaklah untuk hal-hal yang sia-sia, di ujung tahun ini mari kita perbaiki, mulai lakukan amal-amal kebaikan. Kalau selama ini sholat kita masih bolong-bolong, mulai detik ini berjanjilah untuk menggenapkan sholat kita minimal yang wajib 5 waktu. Kalau selama ini kita masih malas melakukan ibadah sunnah, mari kita isi waktu kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat duhakah, sholat tahajudkah, atau kita isi waktu senggang kita dengan tilawah Quran. Belum lancar, kita isi dengan belajar Al-Quran. Tidak ada guru, banyak di YouTube, banyak di internet. Tinggal ada kemauan atau tidak. Artinya setiap detik yang kita lewati akan ditanya oleh Allah kita berbuat apa.
Kita gunakan untuk apa atas waktu yang telah Allah berikan ini? Apakah waktunya kita habiskan untuk hura-hura saja, untuk berfoya-foya saja, melalaikan ibadah, melalaikan kewajiban kita selaku hamba? Hanya kita sendiri yang mampu menjawabnya. Oleh karena itu, di penghujung Jumat tahun ini, marilah kita sama-sama menghitung diri kita. Apakah sudah banyak amal kebaikan yang kita perbuat atau sebaliknya? Karena apa? Orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan kedua tentang ilmu. Untuk apa kita amalkan? Islam tidak menduakan antara ilmu dunia dan akhirat. Allah mengesankan urusan duniamu, engkau lebih ahli, silakan kejar. Kejar duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya apa? Tentang ilmu dunia boleh kita cari. Ilmu bisnis silakan. Ilmu bangunan silakan. Ilmu mengajar silakan. Tapi ingat, ilmu akhirat itu lebih penting. Tidak ada artinya gelar kita tinggi, pangkat kita tinggi, S1, S2, S3, tapi tidak ada ilmu agama di dalamnya. Bekal apa yang hendak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah? Ketika ia memperoleh ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat untuk orang sekitarnya, dan mendekatkan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, semakin gelarnya tinggi, semakin dia bersekolah tinggi, semakin sombong dengan orang lain, semakin merasa hebat sendiri, semakin lalai ibadahnya, menunjukkan ilmunya tidak mendatangkan keberkahan. Ilmu yang berkah adalah semakin tinggi ilmunya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mampu memanfaatkan ilmu kita walaupun sedikit, karena pesan Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu dariku walau hanya satu ayat. Kita hanya bisa huruf alif, ajarkan ke orang lain, insya Allah bermanfaat. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah tentang harta. Dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan? Di zaman yang serba susah ini, terkadang banyak sekali godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Santar kita terdengar pejabat kita terjerumus dalam lembah korupsi. Ternyata secara harta mereka banyak, tetapi masih merasa kurang. Artinya ada sikap tamak serakah yang masih melekat dalam diri kita. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya. Justru harta terbaik itu adalah harta yang di tangan orang-orang mukmin. Karena harta pada tangan orang mukmin akan digunakan untuk kebaikan orang banyak. Silakan kita cari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat ada rambu-rambu Allah yang harus kita taati. Boleh kita punya mobil banyak, rumah bertingkat, ladang berhektar-hektar, tapi yakinkan memperolehnya dengan cara yang halal, bukan dengan cara menyita tanah orang, bukan mengambil hak orang lain, bukan menzalimi orang lain. Karena setiap jengkal tanah yang kita ambil yang bukan hak kita, di akhirat kelak akan ditimpakan kepada kita. Setiap harta yang kita miliki akan Allah tanya, engkau peroleh dari mana, kau gunakan untuk apa? Boleh kita punya cita-cita rumah besar, mobil yang banyak, selipkan niat untuk ibadah, untuk mengantar orang sakit, untuk meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Itulah harta yang berkah. Rumah besar, orang bisa pengajian ramai-ramai, dan seterusnya. Jangan pernah kita berpikir untuk kepentingan pribadi. Milikilah harta itu untuk menegakkan kalimat Allah, maka insya Allah harta itu akan berkah dan kita akan mampu menjawabnya ketika Allah tanya di akhirat kelak. Dan yang terakhir, tentang tubuh kita gunakan untuk apa? Hadirin rahimakumullah, di akhirat kelak, di padang mahsyar, mulut kita terkunci. Allah akan tanya mata kita, tangan kita, kaki kita, apa yang ia perbuat selama di muka bumi ini. Mata melihat apa saja,
Apakah kita gemar melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah? Tangan melakukan apa saja? Apakah tangan ini sering menyakiti orang lain? Kaki ini melangkah kemana saja? Apakah kaki ini sering ke masjid atau ke tempat maksiat? Semua tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di waktu yang tersisa ini, mari kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan ini. Gunakanlah mata untuk banyak memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an. Telinga, hindarkan dari mendengarkan hal-hal yang bersifat ghibah, menggunjing orang lain dan sebagainya. Tangan, jangan sampai menyakiti orang lain. Mulut, jangan sampai membuat orang sakit hati. Karena muslim yang baik itu, tangan dan lisannya terselamatkan dari gangguan orang lain. Tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Itulah muslim yang baik. Hadirin rahimakumullah, semoga di penghujung tahun ini kita mampu bermuhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang yang baik hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi adalah yang hari ini sama saja dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka adalah hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Semoga kita di penghujung tahun ini mampu mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.